So, hai, kembali lagi di tutorial Rai BP. Nah, di tutorial sekarang itu bagaimana sih cara membuat playdate ataupun timmy challenge di Pegas Pro. Pada suatu hari kejadian. Nah, caranya cukup mudah sekali. Pastikan kalian sudah menyiapkan footage-nya yang akan dikasih slow motion. Pastikan footage-nya itu bisa di atas 60 fps ke atas karena ada slow motion-nya. Kalau di bawah 60 fps silahkan kalian pakai Twixtor slow motion bawaan Pegas Pro 17 ataupun BCC Optical Flow. Oke. Nah, langkah kedua, kalian edit footage yang kalian punya itu ya dikasih time remapping, ataupun kalau kalian pengen ganti footage silahkan footage-nya yang agak banyak seperti itu. Lalu kasih fan and crop juga, efek fan and crop juga supaya ada zoom in zoom out-nya gitu lah, seperti itu. Ya kira-kira dari yang pertama urutannya itu seperti ini. Jadi dikasih efek seperti ini. Ya kira-kira seperti itu. Nah, ketika langkah kedua beres, pastikan kalian nge-record timeline editing kalian pakai HP kayak pakai kamera kayak, itu terserah kalian ya. Kira-kira nanti footage-nya itu seperti ini contohnya. Dan hasilnya maka akan seperti review di awal tadi ya. Takut copyright. Ini juga gak tahu copyright atau enggak. Ya, pokoknya seperti itu. Oke, mungkin tutorialnya lebih tepatnya bukan tutorial, breakdown-nya, karena bakal lama kalau ditutorialin. Ya, kira-kira seperti ini. Oke, nah sebelum lanjut ke breakdown-nya, sekalian ngasih tutorial dikit, karena kalau tutorial semuanya pasti bakal lama banget. Oke, pastikan kalian buka Pegas Pro kalian dan beginilah timeline dari playdate challenge yang saya buat. Nah, kita play dulu ya. Sorry audionya gak ada karena tahulah copyright ya. Jadi seperti ini nih kira-kira. Ya kira-kira seperti itulah ya untuk playdate challenge yang saya buat. Saya di sini pakai satu footage aja, nggak pakai banyak-banyak footage. Kalau kalian pakai banyak ya silahkan. Di sini saya akan ngasih dasarnya aja seperti itulah ya. Oke, by the way, sebelum lanjut ke tutorialnya, pastikan kalian sudah menyiapkan footage yang akan dikasih efek playdate challenge-nya. Misalkan di sini saya footage aslinya itu seperti ini nih. Nah, ini play footage aslinya, nggak di slow mo, belum di grading dan belum di kasih efek apapun. Nah, seperti ini. Nah, ini itu aslinya itu landscape. Kalian tinggal atur aja aspek rasionya, terserah kalian di ini nih, project video properties. Nah, di sini saya pakai portrait. Jadi kalian tinggal atur aja width dan height-nya sesuai resolusi yang kalian inginkan. Oke. Sebelum lanjut ke tutorialnya juga, pastikan kalian ngedownload lagu Playdate Challenge-nya. Ya, judulnya Playdate lah, kalian bisa cari di YouTube di platform manapun, silahkan di download untuk bisa diedit di Pegas tentunya ya. Pastikan pas edit kalian sama-samain beatnya dengan footage-nya ya, karena di sini saya nggak pakai lagunya karena copyright seperti itu. Oke, hal yang perlu diperhatikan dalam ngasih efek playdate challenge adalah kalian yang pertama itu ngasih efek time remapping ataupun slow motion. Yang kedua kalian ngasih efek pan and crop, zoom in zoom out, dan yang ketiga kalian ngasih efek transisi flash, dan yang keempat kalian ngasih color grading yang katanya aesthetic kayak gitu. Nah, mungkin seperti itulah untuk efek-efek yang akan dikasih pada footage ini. Nah, caranya itu cukup mudah sekali. Kalian tinggal kasih efek time remapping aja untuk pertamanya. Misalkan saya akan ngasih time remapping di sini nih. Ini kan normal. Nah, saya akan ngasih efek slow motion pas si Acung nari gitu ya. Nah, untuk ngasih time remapping bagi kalian yang record di 60 fps, saya sarankan gak usah pakai plugin apapun. Kalian cukup pakai efek velocity aja. Caranya tinggal klik kanan, lalu pergi ke insert, lalu pilih velocity. Nah, maka akan muncul garis hijau seperti ini. Ini fungsinya untuk ngasih keyframe. Nah, kalau kalian recordnya di bawah 60 fps alias 30 fps,
kalian silahkan pakai plugin yang namanya Twixtor, BCC Optical Flow, ataupun kalau Pegas Pro 17 udah ada bawaannya slow motion effect namanya ya. Nah, kalian tinggal nyalain animate-nya kalau mau pakai time remapping. Nah, untuk tutorial ketiga plugin tersebut ada kok yang thumbnailnya seperti ini. Kalian bisa klik di pojok kanan kiri atas ya, ada tombol i atau logo i. Silahkan di download. Oke, langsung ke tutorialnya. Ketika velocity udah dinyalakan, kalian tinggal buat keyframe aja, kan ini seperti ini. Buat keyframe aja. Di bagian mana kalian akan ngasih slow motionnya, misalkan di pas acung nari akan dikasih slow motion. Jadi saya akan ngasih slow motion di sini. Kalian tinggal double klik aja untuk buat keyframe. Di sini speed normal itu diibaratkan 100% ya. Nah, lalu kalian geser beberapa frame, itu terserah kalian sih. Saya ngasihnya misalkan di sini nih. Nah, di sini kalian tinggal double klik, maka akan ada dua keyframe seperti ini. Nah, kalian turunin speednya biar agak slow mo. Nah, kalian tinggal klik kanan, pilih set to ataupun template yang udah ada di sini. Karena di sini saya pakai 120 fps, berarti slow motion maksimalnya itu 20%. Kalau kalian 60 fps, berarti slow mo maksimalnya itu 50%. Sampai sini ngerti lah ya. Nah, karena saya 120 fps, maka saya akan ngasih 20% aja. Titik maksimal biar lambat. Nah, maka hasilnya itu akan seperti ini nih. Dari normal jadi lambat seperti itu. Nah, selain efek seperti ini, kalian juga bisa ngasih efek dari normal cepat lambat. Jadi di sini kalian bikin 3 keyframe di tengah-tengah antara normal dan lambat. Nah, misalkan di sini kalian tinggal double klik. Kalau kalian klik kanan, kalian tinggal ngasih mau 200% ataupun 300% ataupun kalian tinggal set to aja untuk nge-adjust kalau nggak ada di template. Misalkan saya yang pengen ngasih 200%, maka hasilnya itu seperti ini nih. Normal, cepat, lambat. Normal, cepat, lambat. Seperti itu ya. Jadi ada transisi lah ya istilahnya. Nah, langkah selanjutnya kalian tinggal ngasih efek yang namanya zoom in, zoom out pakai fan and crop. Nah, caranya cukup mudah sekali. Kalian tinggal klik aja di bagian keyframe ini. Ada 3 keyframe yang dari velocity ini, kalian tinggal klik. Setelah itu kalian tinggal buka pan and crop-nya. Pastikan ini sudah menyala nih sign kursornya. Nah, setelah itu kalian kasih keyframe masing-masing dari keyframe yang ada di velocity-nya. Kalian tinggal klik ini, kasih keyframe. Kalian tinggal klik ini, kasih keyframe. Oh iya, saya lupa. Di sini untuk tiap keyframe-nya kalian tinggal klik kanan aja. Lalu kasih efek smooth. Oke. Nah, setelah itu kalian dari ketiga titik ini, kalian yang paling tengah-tengahnya kalian tinggal zoom aja seperti ini. Set, lalu sesuaiin deh lah. Nah, maka hasilnya seperti ini nih. Set. Nah, set. Set. Nah, seperti itu untuk ngasih efek zoom in, zoom out pada fan and crop. Nah, setelah itu langkah selanjutnya membuat transisi flash. Nah, caranya cukup mudah sekali. Kalian tinggal pergi ke media generator, lalu kalian tinggal drag and drop aja si solid colornya. Nah, seperti ini yang warna putih ya. Lalu kalian tinggal pasin timingnya sama keyframe tadi. Nah, misalkan di sini yang awal, ini titik awal. Nah, ini titik akhir. Kalian tinggal pasin. Nah, setelah itu kalian opacity-nya kurangin jadi 50% atau terserah kalian lah enaknya berapa, misalkan 30 atau 40%. Nah, setelah itu kalian bikin kurva supaya ada transisinya, kurva gunung ya. Jadi kurvanya itu misalkan dari keyframe akhir kalian tinggal bikin kurva sampai tengah-tengah sini. Nah, di keyframe awal juga sama, sampai tengah-tengah yang ada keyframe tengah-tengah. Maka hasilnya seperti ini. Set. Set. Nah, sangat mudah sekali. Oke. Nah, langkah selanjutnya ketika sudah ngasih efek flash transition seperti ini, kalian record timeline kalian pakai HP seperti ini. Pastikan udah ada lagunya ya. Dan catatan juga tadi itu untuk membuat zoom in, zoom out itu sesuai dengan beat pada lagunya. Oke. Nah, kalian nyalain lagunya, lalu kalian record seperti ini nih kira-kira.
Ya kira-kira seperti ini. Nah setelah itu kalian masukkan hasil record kalian ke timeline Pegas, lalu kalian simpan di paling ujung awal ya, seperti ini lah ya. Lalu kalian satuin seperti ini dengan footage sebelumnya, dengan footage yang tadi kalian udah dikasih efek zoom in zoom out, timer mapping dan lain sebagainya. Lalu kalian samain timingnya. Kalau mau mudah kalian pakai Plural Eyes, udah ada tutorialnya banyak sekali di channel saya, ada yang versi lama dan versi baru. Yang thumbnailnya seperti ini kalian bisa lihat di pojok kanan kiri atas kalau kalian belum tahu cara pakai Plural Eyes, ataupun kalian bisa pakai manual dengan sesuaiin nada lagu dan suaranya seperti itu. Nah ketika udah disamain, kalian bikin efek seolah-olah ya sama seperti ini sih posisinya. Nah di sini kalian bikin transisi crossfade seperti ini, gunung gampang, tinggal tarik aja dari ujung ke ujung. Nah maka akan seperti ini. Lalu kalian footage-nya kalian tinggal samain aja pakai pan and crop seperti ini nih. Set. Nah pastikan di efek crossfade-nya di sini klik. Nah ketika crossfade seperti klik, lalu kalian pergi ke pan and crop, kalian buat keyframe terlebih dahulu. Setelah itu kalian geser beberapa frame. Nah di sini itu kalian fungsinya buat nyamain si footage-nya. Kalian samain pakai pan and crop, pokoknya pas-pasin lah ya zoomnya gitu nih. Tuh kan punya kan sama pas-pasin lah si muka dengan muka seperti itu. Ngerti lah ya? Oke, kalau udah ngerti kalian ininya dikembaliin lagi. Setelah itu kalian tinggal satuin aja dan nanti hasilnya akan seperti ini. Set. Nah, di sini juga perlu kasih flash effect sama kayak tadi caranya pakai media generator pakai solid color. Tinggal buat gunung-gunungan biar ada flash transition, bukan flash effect ya. Sama aja deh. Maka akan seperti ini. Prep. Nah, langkah selanjutnya bikin color gradingnya, cukup mudah sekali. Nah kalian tinggal pergi ke event effects. Di sini karena saya gak pengen ribet grading kan, jadi saya pakai universe. Kalian bisa tonton VHS retrograde bagi yang belum punya universe atau belum tahu itu apa itu universe. Silahkan ditonton yang thumbnailnya seperti ini. Nah, di sini saya akan pakai efek uni retrograde. Nah, yang ini lalu kalian tinggal add lalu oke. Nah, maka akan muncul black and white seperti ini. Setelah itu, kalian tinggal browse preset, pilih sesuai yang ingin kalian. Misalkan saya pengen yang ini nih, 16 mm documentary. Nah, seperti ini. Maka ya udah seperti ini. Nah, untuk ngasih efek cahaya-cahaya estetik atau futuristic, kalian tinggal pilih plugin change. Setelah itu kasih efek yang namanya Vegas Glint. Lalu add, lalu oke. Nah, maka akan seperti ini. Kalian tinggal atur aja di thresholdnya. Tinggal atur thresholdnya, pengen separah apa gitu efek cahaya-cahaya manjanya. Terus ada orientationnya di sini, bintang-bintangnya, saturationnya, ya terserah kalian. Nah, tinggal atur sendiri-sendiri bushnya, misalkan mau tebal, mau tipis ya. Maka hasil color gradingnya seperti ini. Nah, mungkin seperti itu aja untuk tutorial ataupun breakdown dari membuat playdate ataupun timmy challenge. Kalau kalian nggak ngerti ya gimana ya, saya susah juga ngejelasinnya, makanya judulnya pakai breakdown aja seperti itu. Atau kalian karena saya ini niatnya juga pengen apa istilahnya, parodiin TikTok, jadi saya bikin di Photoshop tok seperti ini nih. Nah, ini logonya pakai ya di Photoshop, bisa kalian bikin sendirilah kalau untuk begini-beginian. Oke, mungkin tutorial kali ini atau breakdown kali ini cukup segitu saja. Semoga bermanfaat and see you guys. Bye-bye. Maaf banget nih kalau gak ngerti. Nah, seperti itulah kira-kira breakdown ataupun tutorial setidaknya untuk membuat Timmy ataupun
Playdate Challenge. Jika kalian suka silahkan di like, jika tidak suka silahkan di dislike, di komen ataupun di share. Jika kalian berkenan jangan lupa di subscribe untuk video-video selanjutnya, dinyalain tombol loncengnya agar kalian tahu kapan saya upload video. And at least sakit uti kami mah. Bye bye. Sakit uti kami mah. Ooh, I can taste it. The bitterness.